Nah, apa sih akibatnya evolusi? Ya yang pertama adaptasi. Adaptasi itu ya perubahan-perubahan. Struktur umumnya sih tetap, tapi ada perubahan-perubahan kecil. Ya kayak tadi, tanganmu jadi lebih panjang sebelah. Kenapa? Ya karena dia sangat aktif. Itu kan perubahan-perubahan kecil. Namanya adaptasi. Adaptasi itu bisa struktur, bisa bagian tertentu, bisa variabel tertentu, bahkan bisa prinsip-prinsipnya saja. Itu ada gambarnya ikan yang saya lupa namanya. Biasanya kalau bahasa Indonesia ikan pemarah, tapi gambarnya kayak gitu, kayak ikan piranha itu. Itu kalau kamu digigit itu kayak digergaji rasanya. Itu kan kenapa dia gitu ya, struggle for the fittest. Semut aja yang kecil, karena dia sering diinjek orang, maka dia menyiapkan senjata gigitan itu kan. Jadi semut pun kalau diinjek lama-lama menggigit, kalau belum mati duluan. Loh iya kan kayak gitu kan, prinsipnya selalu gitu kan. Loh, kalau sudah mati duluan ya gimana bisa gigit. Tapi dia punya senjata. Binatang yang paling lemah sekalipun dia punya senjata. Kadang-kadang dia bisa kamuflase, mengadaptasi dirinya sehingga berubah warna sesuai tempatnya. Kalau kancingnya merah ya lama-lama jadi merah semua. Itu kan diantara bentuk perubahan yang sifatnya adaptif, menyesuaikan dengan kondisi. Itu penting karena orang yang tidak bisa adaptasi, makhluk yang tidak bisa adaptasi, lama-lama dia akan punah. Yang kedua, koevolusi. Koevolusi itu sama-sama berubah tapi bareng musuhnya. Misalnya apa wis? Ular sama katak misalnya. Katak punya sistem pertahanan, ular punya racun. Semakin canggih racunnya ular, katak juga semakin canggih sistem pertahanannya. Itu kan perubahan-perubahan mengikuti musuhnya. Loh kok kamu sekarang pegang senjata pisau, saya tak ambil golok. Musuhnya, loh kok sekarang kamu pistol, aku tak bawa senapan. Loh kok kamu bawa senapan, aku tak bawa dinamit. Itu kan berubah sesuai rivalnya. Itu namanya koevolusi. Rivalnya gimana? Aku ya harus gitu. Kalau dalam hewan ya biasanya lawan-lawannya. Nyamuk sama apa? Binatang apa yang membahayakan nyamuk? Ayo cicak, ya kan manusia. Itu kan membahayakan nyamuk itu kan. Lalu nyamuk punya sistem pertahanan sendiri untuk mengganggu manusia. Kadang-kadang nyamuknya di sana, suaranya ngingnya di sini. Itu kan sistem pertahanan. Manusianya gini-gini. Nggak ada, balik-balik suaranya masih ada. Wong dia ada di sana. Dia sudah pintar merubah arah suaranya dia. Kayak antibiotik gitu kan. Di virus-virus tertentu, bakteri tertentu dikasih antibiotik. Kalau makainya nggak pas, malah dia mutasi, beradaptasi. Wah, obat kayak gini tuh. Kalau obatnya kayak gini, aku gini aja deh. Jadi lama-lama kebal. Itu namanya adaptasi. Jadi jurusnya sudah diketahui. Kalau kamu kayak gitu, aku kayak gini. Kalau kamu merengek, aku cuek. Kalau kamu merayu, tak anggap gombal. Itu kan sama-sama berevolusi. Sama-sama berubah. Oke, itu namanya koevolusi. Perubahan bersama-sama tapi menyesuaikan dengan kondisi yang mengancam dirinya. Kalau manusia kan pinter dia bikin. Musuhnya manusia kan banyak. Itu makanya dia pinter bikin alat-alat. Untuk melawan nyamuk aja kan ada berapa jenis teknologi itu. Ada raket anti nyamuk, ada obat nyamuk bakar, obat nyamuk cair, ada. Itu kan musuhnya banyak. Nyamuknya sendiri mikirnya berkali-kali. Dulu kan cuma ada obat nyamuk bakar. Jadi nyamuknya gampang kan, nunggu aja nempel sebentar, nanti asapnya habis dia datang lagi. Sekarang ganti modelnya semprot 30 jam. Ya dia tidur aja kalau malam, kalau siang baru muncul lagi. Sudah hilang semprotannya. Nyamuk juga bisa beradaptasi. Mungkin kalian pernah sumpek melawan tikus. Tikus itu diracun sekali kena, tapi besok nggak akan kena lagi dia.
Oh, dia melakukan evolusi sendiri. Dia melakukan adaptasi sendiri. Dia koevolusi melawan manusia. Terus kamu bikin lem. Oh, lem dia juga ngerti sudah kalau ada lem itu. Kenapa ya? Ini struggle for the fittest. Dia juga ingin selamat. Dia juga ingin survive. Kamu kasih kucing, kadang-kadang malah kucingnya yang takut, yang lari. Karena tikusnya kan gede itu. Ya. Kadang-kadang tikus juga pintar gertak. Dia sudah lari, kayaknya mau lari ke sana, begitu kucingnya datang dia balik, lari ke sana. Oh, itu kan kucing aja ketipu. Itu struggle for the fittest juga. Yang ketiga, kooperasi. Kalau kooperasi itu sama-sama berubah bareng teman. Ya, misalnya pohon sama benalu, misalnya madu yang di bunga sama kupu-kupu, itu kan kadang-kadang ada adaptasi tapi bareng-bareng, sama-sama membutuhkan. Nah, itu namanya kooperasi. Oke, kalau di Indonesia kooperasi itu bayangannya mesti tempatnya utang, tempatnya. Nah, kooperasi itu kerja bareng untuk yang saling menguntungkan. Terus kadang-kadang juga bisa melahirkan spesies baru, spesiasi. Kamu baca sendiri ya, karena saya tidak ahlinya. Tapi jenis-jenis spesiasi itu ada 4. Jadi melahirkan jenis yang sama sekali baru, yang beda dengan sebelumnya. Orang Jawa zaman dulu itu wajahnya natural sekali, oriental, kulitnya coklat. Tapi sekarang kenapa ya kok orang Jawa itu wajahnya banyak yang agak bulu-bulu gimana gitu? Kenapa bisa begitu? Mungkin karena ada spesies baru, ada adaptasi, ada kooperasi, ada koevolusi, terus lebih suka yang kulit putih, sehingga anaknya kemudian kulit putih. Ada adaptasi, ada perubahan. Nah, itu spesiasi namanya, lahir spesies baru. Selama ini kita kenal ada kulit berapa di dunia ini? Kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, kulit kuning. Oh, kan? Ada 4. Mungkin ada kapan-kapan ada spesies baru. Mungkin apa ya? Ya, albino. Hitam, kulit putih kawin sama kulit hitam, lahirnya kayak zebra cross. Putih hitam. Nah, kalau kuning sama coklat jadinya apa? Mungkin bisa ada lahir warna kopi susu, bukan kuning sama coklat. Dan kapan-kapan kalau hitam sama kuning ya jadinya tetap hitam. Jadi hati-hati kalau milih jodoh ya, kamu coklat. Kalau milih hitam, apapun kecampur hitam jadinya mesti hitam. Nah, kamu milih yang agak terang-terang dikit lah. Itu biar lahir spesies baru. Kalau enggak ya yang lahir spesies lama. Wajahnya ya kayak gini-gini aja masih Jawa abad ke-6. Kamu gantilah yang abad 21 ya. Jangan punya wajah abad ke-6. Ada juga evolusi yang jenisnya punah. Kenapa? Karena dia tidak bisa fit, tidak bisa struggle. Punah itu gak cuma dinosaurus. Banyak sekarang makhluk-makhluk yang punah. Makanya kapan itu saya lihat di majalah ada tulisan orang baik sekarang hampir punah. Hati-hati ya kamu. Iya, katanya orang baik di Indonesia itu sekarang hampir punah. Mari kita lestarikan kalau ada teman yang baik. Karena ramalannya hampir punah. Karena orang baik ternyata tidak fit untuk dunia abad 21. Dia struggle kayak apapun tidak nyambung ternyata. Zaman nggak butuh dia, butuhnya orang yang tidak terlalu baik. Nah, kamu terancam punah kalau kamu merasa jadi orang baik. Jadi hati-hati ya. Ini di sini kan kelihatannya baik semua kayaknya. Semoga kamu tidak punah. Karena di antara evolusi yang paling mengenaskan itu kepunahan. Tidak ada orang yang mau punah. Kamu pun meskipun sudah pasti setiap orang pada akhirnya mati, tidak ada orang yang saya siap kok Pak mati, nggak ada. Kalau ada yang bilang gitu biasanya yang gaya aja kok, retorika itu.
Aslinya ya wedi lah mau mati. Punah itu menakutkan. Setiap orang memimpikan keabadian. Ini agak fitrah karena dalam dirimu ada wa nafakhu fihi min ruhi, katanya Allah. Kutiupkan bagian dari diriku padamu. Dan esensi hakikatnya Allah itu kan keabadian. Maka hampir semua orang membayangkan keabadian. Gak ada orang yang tak mungkin besok saya mati loh ya. Kan mungkin itu. Tapi kamu cita-citanya kan tetap, wah saya 10 tahun lagi ingin gini Pak. Mau mesti gitu. Jangkauanmu mesti ke depan, mesti jauh. Kenapa? Ya itu tidak apa-apa ya. Memang manusia secara fitrah punya ambisi untuk abadi. Makanya di cerita-cerita dongeng itu kan selalu merebut minuman keabadian. Karena memang diam-diam ada hasrat untuk hidup terus. Kamu ngerti lah manusia itu paling 70-80. Tapi kalau kamu umur 80 ditawari masih mau nggak kalau ada bonus sampai 90? Ya mau lah Pak, nggak apa-apa. Ya kalau bisa 100 lah. Sedikit. Karena orang selalu memimpikan keabadian. Itu tasawuf itu. Next time kita ketemu itu. Maka dari situ bagi saya, pada akhirnya sebelum kita lihat dampak dan sisa-sisanya evolusi Darwin adalah materialisme alam semesta. Jadi kalau kamu setuju evolusi Darwinian, evolusi yang Darwin loh ya, yang dari manusia sumbernya kera, yang setiap makhluk dari yang bersel sederhana sampai yang bersel kompleks kayak manusia, itu semua kan yang dilihat materinya. Batinnya gimana? Itu kan nggak dilihat. Luar. Jadi ini materialisme. Makanya tokoh-tokoh selanjutnya yang punya kecenderungan materialis suka mewarisi teorinya Darwin, termasuk Karl Marx. Dasarnya hanya materi. Dan saya bilang jangan lupa dia termasuk salah satu pilar yang membangun peradaban modern, yang coraknya adalah cenderung ke fakta dan rasio, rasional dan empiris, cara berpikir yang positivistik. Makanya dia neliti tulang-tulang, dia neliti fosil-fosil, dia nyari bukti yang faktual, bukan keimanan. Bukti faktual ya pasti materi yang ada faktanya. Jadi poin pertama dari pikirannya Darwin adalah ini materialisme loh, jangan lupa. Kalau saya ngomong materialisme kayak gini jangan kesusu dianggap salah loh ya. Bener loh kamu lihat materi itu, cuma materi hanya salah satu bagian dari realitas. Ada kok dimensi lain yang tidak materi. Cuma para filosof modern termasuk Darwin lebih prefer, lebih suka lihat yang materi karena jelas, tegas. Dunia yang lain di luar materi kan dunia yang metafisik. Kalau metafisik kan buktinya nggak tegas, nggak jelas, nggak eksak, beda sama materi. Mungkin banyak orang nggak setuju dengan Darwin, tapi Darwin adalah orang yang melihat salah satu facet, salah satu sisi dari kehidupan ini, yang mungkin di titik tertentu relevan loh untuk hidup kita. Sebenarnya pikiran siapapun, filosof-filosof yang kamu anggap ateis, kamu anggap kafir, itu kadang-kadang dia tidak salah. Dia hanya melihat bagian tertentu dari kehidupan yang tidak kamu lihat. Atau dia benar kalau dibatasi di konteks perspektifnya dia, tapi kalau dilihat secara lebih besar dari perspektif yang beda-beda, mungkin dia keliru. Dan memposisikan Darwin juga harus seperti itu. Kan banyak kan yang mengkritik habis-habisan Darwin. Yang paling terkenal kan Harun Yahya, termasuk ya itu ilmuwan dari Turki itu. Filosofi sebenarnya cuma dengan gayanya sendiri.
Termasuk kita kan, kita yakin bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Kalau versi Darwin berarti Allah itu dulu menciptakan gak capek-capek, dibikin prototipe-nya aja yang pertama, terus dia berkembang sendiri sampai jadi yang namanya manusia. Tapi kan kita enggak. Kalau kita kan ya enggak lah, Allah menciptakan itu full semuanya. Begitu Adam kesini sudah ada kera, sudah ada gajah, sudah ada tadi. Enggak ada evolusi-evolusinan. Ini sudah ada sejak dulu. Oke. Dari perspektif zamannya Darwin tetap luar biasa loh. Zaman itu orang belum kenal DNA, belum kenal struktur gen, apalagi kenal rekayasa genetik. Tapi dia sudah bisa meramalkan ada perubahan. Bahkan di awal-awal nggak dipercaya orang, sampai dibikin karikatur kepalanya Darwin, badannya monyet. Yang di depan tadi tak lihat, itu kan orang sedang melecehkan Darwin. Tapi diam-diam konsepnya diikuti oleh banyak orang. Itu yang pertama, jadi materialisme. Yang kedua, tidak sekedar materialisme, tapi ada mekanisme alam semesta. Mekanisme alam semesta itu kalau dalam bahasa agama disebut sunnatullah. Jadi evolusi itu adalah bagian dari sunnatullah kalau versi Darwin. Ya itulah hukum alam itu. Jadi tidak mesti harus membuang Tuhan kok. Karena seperti minggu lalu saya jelaskan, hampir semua filosof modern itu ideologi keagamaannya deistik. Jadi Allah menciptakan, setelah itu ditinggal. Allah sudah ada prosesnya sendiri, kayak menciptakan jarum jam. Jadi yang kedua enggak lah, hidup itu mekanis, ada hukumnya sendiri. Tinggal kamu pahami hukum hidup ini seperti apa. Termasuk hukum perkembangan yang namanya evolusi. Bahwa struktur materimu, struktur genetikmu itu bisa diwariskan. Ini kalau orang kedokteran pasti ngerti lah. Jangankan yang komposisi, penyakit aja kan diwariskan. Yang bapaknya darah tinggi, anaknya pasti punya bakat darah tinggi. Yang bapaknya diabetes, kan gitu kalau kedokteran. Makanya kamu selalu ditanya riwayat penyakit dan riwayat keluarga yang punya penyakit. Kenapa? Karena memang ada yang bisa diwariskan. Bahkan saya baca buku terjemahan karyanya orang Korea. Jangankan itu ya, sifat murung, sifat ceria itu bisa diwariskan. Jadi misalnya ya, bapakmu dulu nembak cewek terus ditolak. Dan tiap hari dia sedih mikir cewek ini, aduh, terbayang-bayang terus. Dia tidak cuma ada di hati, tapi lama-lama dia mempengaruhi komposisi genetiknya. Rasa kangen, rasa kecewa, rasa rindu, rasa murung itu nanti akan berpengaruh ke sistem DNA, struktur genetiknya. Dan ini akan diwariskan. Karena bapaknya dulu patah hati, tidak selesai-selesai, anaknya jadinya cenderung murung, tidak ceria. Nah, kalau di sini ada yang tidak ceria, coba ditanya bapak, Pak, dulu sampai patah hati apa enggak, Pak? Ditolak berapa kali sih, Pak, kok sampai segitunya? Nah, itu kadang-kadang kisahnya berulang. Kalau bapaknya sering ditolak, biasanya anaknya ya gitu. Ini sudah komposisi genetik itu. Kadang-kadang aneh loh, ada orang yang langganan kemalingan. Sejak dulu bolak-balik dia kemalingan. Wong tetangganya aja enggak, tapi kok rumah itu terus, atau orang itu terus yang sering barangnya hilang. Oh, itu berarti struktur genetiknya memang gampang kehilangan. Nah, itu tulisannya orang Rusia. Jadi kedalaman perasaan itu enggak cuma nyampe di hati loh, dia bisa berpengaruh ke struktur genetik. Sehingga anaknya mubalek itu lebih cepat, lebih gampang jadi mubalek karena ada watak warisan. Anaknya kiai ya jadi kiai pantas saja dan cepat ketika dia jadi kiai. Kenapa? Ada DNA warisan dari bapak dan nenek moyangnya. Anaknya raja zaman dulu ya pantas saja dan cepat jadi raja. Makanya kan ada bakat-bakatan. Kadang-kadang kaya juga kan bakat-bakatan kan. Ada orang loh yang tidak bakat kaya, pakai baju mahal, gatel, sumo.
Ya kan, bisanya pakai baju murah-murah yang tipis-tipis, yang agak kaos-kaos oblong itu. Begitu pakai jas dia sumpek luar biasa, nggak bisa Pak ini. Hati-hati kamu nggak bakat kaya. Ya, orang kaya kan kayak gitu. Yang perempuan kan juga gitu kan, pakai emas gatel Pak, pakai emas itu nggak bakat kaya berarti. Bakat-bakatan. Oke, itu warisan genetik struktur. Kenapa? Mekanisme alam. Mekanisme alam seperti itu. Terus yang ketiga, teorinya Darwin menunjukkan lenyapnya intervensi Tuhan, intervensi hal-hal supranatural. Ternyata semuanya ada mekanisme alamnya, bukan karena Tuhan. Ada apapun makhluk di alam semesta ini, ternyata ada pengaturnya. Ada mekanisme, ya, otomatisnya. Tidak apa-apa, itu bakat mungkin. Entah. Oke. Jadi hal-hal supernatural tidak akan intervensi. Semua terjadi ya oleh kita dan dari kita sesuai sistem yang ada pada kita. Kalau berdoa seperti apapun, kalau nggak belajar ya tidak akan lulus. Karena sunnatullahnya orang lulus, dia harus belajar. Kamu minta istri, minta pacar kayak gimana pun nggak akan dapat. Yang kamu nggak pernah nembak, nggak pernah pendekatan, nggak pernah, gimana bisa dapat? Karena sunnatullahnya orang untuk dapat itu ya nembaklah. Kalau nggak nembak-nembak ya meskipun tiap hari kamu SMS ya nggak dapat. Nah, itu kan sunnatullah. Simple, nggak perlu panjang-panjang mikirnya, ya memang gitu. Kalau ngantuk tidurlah, kalau lapar makanlah, kan gitu hidup ini. Itu sunnatullah. Sudah ada hukumnya. Biar nggak, ya kan kayak islamisasi ilmu itu kan jadi lucu. Karena apa? Itu sebenarnya otomatis, nggak perlu disebut Tuhannya juga begitu. Kadang-kadang islamisasi ilmu yang agak kebablasan kan, kayak tulisannya orang Pakistan itu kan, semua makhluk hidup butuh makanan. Makhluk hidup yang seminggu aja nggak dapat makanan, maka dia akan mati, insya Allah. Itu ya Islam. Cuma ya nggak perlu disebut itunya. Kalau bahasanya Darwin, enggak, seminggu nggak makan terus mati, itu sudah mekanisme alam. Kalau nggak cocok tersingkir, itu mekanisme alam. Kamu pengen nggak tersingkir itu nggak bisa, karena kamu memang nggak cocok. Kuliah misalnya, ada loh orang yang nggak cocok kuliah, itu nggak bakat kamu kuliah. Kalau disuruh masuk beratnya setengah mati, masuk 14 kali dia pamitnya 7 kali. Pamit 7 kali, yang 3 kali sakit, yang 4 kali terpaksa masuk karena dimarahi dosennya. Berarti kamu tidak bakat kuliah, tidak fit untuk kuliah, dan kamu akan tersingkir, kamu akan punah kalau nggak struggle untuk menyesuaikan diri. Kamu harus bertahan, berjuang. Aku itu kok males ya, harus berjuang biar kuliahnya rajin. Kalau enggak, pada akhirnya kamu akan punah, kamu akan di DO, kamu akan dikeluarkan. Berarti kamu enggak fit untuk kuliah. Itu selalu begitu. Yang males akan tersingkirkan. Jadi jangan menunggu intervensi Tuhan. Tuhan enggak intervensi. Intervensinya Tuhan itu di alam, di awal. Dia sudah ngasih di awal, nih hukum hidup itu kayak gini, jalanin aja. Yang syariah kayak gini, yang tentang alam semesta kayak gini, patuhi itu, selesai. Besok aku tinggal notal, yang bagus-bagus mana, yang jelek-jelek mana. Nah, itu deisme. Lu kan bisa berdoa Pak, enggak. Doa itu enggak berguna, itu untuk meyakinkan hatimu saja. Kalau versi deistik, ini untuk menegaskan hatimu saja. Itu kalau versi deistik. Dan teorinya Darwin ini ya jelas merupakan tantangan yang luar biasa pada agama. Makanya hampir semua agamawan, ndak Islam, ndak Kristen, mati-matian membantah Darwin. Janganlah. Masa kita evolusi, kan kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan. Selalu begitu kita. Nah, ini tantangan, tapi bisa nggak kamu jawab Darwin? Ada banyak yang sudah jawab teori-teorinya Darwin satu demi satu.
Tapi ya sampai detik ini masih belum sampai pada derajat yang bisa meruntuhkan teorinya Darwin. Semuanya bermain dengan hipotesis-hipotesis. Ya silahkan kamu cari. Kalau kritik terhadap Darwinian sudah banyak. Malam ini kita pahami dulu apa yang ada di pikirannya Darwin.